Seberapa pentingkah belajar ilmu nahwu? Jawabannya adalah sangat penting. Para ulama diantaranya adalah Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan an-nahwu wa sarfu kilahuma syurit liqari'il hadithi khasyatal ghalat lakinna hadha fis saliqi saqat li'amnihi minal wuku'i fil ghalat. An-nahwu wa sarfu, nahwu dan sorof, ilmu nahwu dan ilmu sorof, kilahuma syurit, keduanya disyaratkan. Untuk siapa? Liqari'il hadis, untuk orang yang ingin belajar dan membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah seorang Arab dan beliau ini berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Beliau adalah seorang yang paling fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Afsahu man nataqa bid-dhad, orang yang paling fasih dalam melafalkan huruf dhad. Oleh karenanya beliau tidak akan salah ketika membaca atau mengucapkan bahasa Arab. Nah, ketika seseorang mengucapkan atau mengutip sabda Rasulullah, maka harus dibaca dengan benar. Oleh karenanya harus memahami dan mengetahui ilmu nahwu dan sorof. Khosyatul ghalat, tujuannya adalah supaya terhindar dari yang namanya kesalahan. Lakinna hadza fis saliqi saqat. Namun mengkaji dan mempelajari ilmu nahwu dan sorof ini gugur. Keharusan ini menjadi gugur pada hak seorang saliqi. Siapa yang dimaksud dengan saliqi? Saliqi adalah orang yang hidup di masa Rasulullah atau sebelum Rasulullah dan setelah masa Rasulullah, yang mana mereka ini lisannya tercetak dan terbentuk tidak akan salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Lisan mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ungkapan yang sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Mereka tidak akan mampu mengatakan qoma zaidan atau qoma zaidin. Pasti mereka akan mengatakan qoma zaidun, akan merofakkan kata zaid karena zaid di sini adalah fa'il dan hukum fa'il adalah marfu', dibaca rofa. Jadi seorang saliki kewajiban untuk mempelajari ilmu nahwu dan sorof ini menjadi gugur. Kenapa? Karena lisan mereka tercipta dan terbentuk tidak akan salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Oleh karenanya beliau mengatakan, Al-Imam Al-Harari, li'amnihi minal wuku'i fil ghalat, karena selamat dari terjatuh pada kesalahan. Jadi sangat penting sekali untuk belajar dan mengkaji ilmu nahwu dan sorof. Beliau juga mengatakan, Al-Imam Al-Harari di sini menyebutkan, alladzi la ya'rifun nahwa was-sarf, orang yang tidak mengetahui nahwu dan sorof, qiraatul hadisi haramun alaihi, membaca hadis Rasulullah hukumnya adalah haram atas orang tersebut. Li'annahu yakdzibu 'ala Rasul, karena orang ini kemungkinan besar akan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjatuh kepada yang namanya kesalahan, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duna ayyarifa annahu kadzib, tanpa dia mengetahui bahwasanya itu adalah pendustaan, tanpa dia mengetahui itu adalah sesuatu yang dusta. An-nahwu wahdahu la yakfi. Kemudian belajar nahwu saja itu tidak mencukupi. An-nahwu yubayyinu awakhirul kalimah. Nahwu itu menjelaskan tentang akhir-akhir kalimat. Amma amrul huruf fala budda minas sarfi. Adapun perkara huruf-huruf, jadi huruf-huruf yang menyusun sebuah kalimat, maka ini harus mengkaji ilmu sorof. Illa, dikecualikan, idza akhadhahu min fami thiqatin, kecuali jika orang tersebut yang belum sempat belajar nahwu dan sorof ini, mereka mengambil hadis dari lisannya orang yang thiqah, yang terpercaya. Aw wajadahu mashkulan bi dhabti thiqatin, atau mendapati hadis tersebut sudah diharokati oleh orang yang terpercaya. Wajadahu fi kitab, dia mendapatinya di sebuah kitab. Fi hatainil halatain, dalam dua kondisi ini,
yajuzu lahu, maka boleh membaca hadis bagi orang tersebut. Illam yakun qura'an nahwa sarf, seandainya dia belum sempat mengkaji dan mempelajari tentang nahwu dan sorof. Amma an ya'khudha min kitabin, adapun sekedar membaca mengambil dari sebuah kitab, wa ghairi madbutin, dan kitabnya ini belum ada dhabtnya, belum berharokat, bidhabtin, dengan harokat dengan dhabt yang benar, fahadha arrada nafsahu lil halak, maka orang ini telah menjadikan dirinya ini terjatuh kepada kebinasaan. Oleh karenanya belajar ilmu nahwu dan sorof ini sangat penting, dan para ulama menyebutkan hukum mempelajarinya adalah wajib secara kifayah. Ini bagi orang yang ada di suatu wilayah. Supaya gugur kewajiban umat Islam yang lain, maka hukumnya adalah wajib kifayah bagi orang tersebut. Jadi kalau dia sudah mempelajari, maka gugur kewajiban umat Islam yang lain. Adapun ketika dia hendak mengkaji atau membaca hadis, maka seperti yang telah disebutkan, hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi orang tersebut untuk mengkaji ilmu nahwu dan sorof. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kedua ilmu ini dan menguasainya.